Aku ini ternyata adalah anak yang tidak diharapkan lahir dulunya. Mama masih 18 tahun, papa masih 18 tahun, ternyata hamil, terus sempat mau diaborsi 3 kali tapi gagal. Ya mungkin karena memang sejak dalam kandungan sudah ditolak sih, kan nggak diharapkan, nggak diterima di dalam, nyari penerimaan di luar. Ya protesnya saya semakin gila dengan narkoba dan keluar dari rumah. Pernah overdosis hampir 3 jam, nggak sadarkan diri. Bro bisa selamat karena ada satu sosok putih yang mendorong. Pokoknya nggak tahu bentuknya seperti apa, tapi ada putih, ada bayangan putih itu kayak benar-benar gelap. Itu ada banyak orang teriak, kesakitan, minta tolong. It was scary. Mama dijodohin kepala sama Papa. Wow. Oh, KDRT loh. KDRT, tiap hari kita KDRT. Oh, tiap hari kayak gitu. Nah, sebentar. Pertama kali masuk penjara kan pasti shock ya? Enggak sih. Atau anak muda enggak shock? Enggak, konyol dewe ya. Di dalam kehidupan ada satu substance yang selalu mengganggu dan ini akan bisa merusak kehidupan. Namanya yaitu narkoba. Nah, hari ini di Good News Program kita akan berbicara dengan seorang narasumber yang pernah terjerat narkoba selama bertahun-tahun dan secara akut. Namun, bagaimana bisa keluar, bagaimana bisa bebas, tentunya hal ini akan menjadi satu misteri yang besar sehingga siapapun di luar sana, bila kita tahu atau Anda tahu ada orang-orang yang sedang terikat oleh narkoba, ini adalah episode yang akan membantu Anda untuk lepas dari narkoba. Salam kenal dari kami di Good News Program. Kalau ini pertama kali Anda baru menyaksikan Good News Program, silakan support kami, berikan subscribe tentunya. Dan nanti selama episode ini berlangsung, Anda boleh berikan komentar dan juga silakan ada super thanks tuh. Salah satu cara untuk memberikan financial support kepada pelayanan ini sehingga kerajaan surga akan terus bisa dilebarkan di muka bumi. Menampilkan the one and only Pastor Edwin Yahya atau Bro Edwin Yahya. Bintang film kita. Ya. Halo, selamat datang kembali. Yes. Ya, Pak Bintang Film, Pak Pendeta nih. Ya. Penampilan di gereja setan tuh apik banget loh. Oh ya? Percaya diri karena apa Karena ya? gini, itu aktor yang tidak berakting sebetulnya. Itu kan jadi diri sendiri tuh, jadi pendeta kok gitu. Iya. Jadi natural Iya, karena natural. memang harus Ada skripnya berkhotbah. Awalnya dikasih skripnya, cuman selama-lama berkreasi sendiri sih. Oh, oke. Dikasih kebebasan untuk dikasih Nggak kebebasan. kita bias skripnya Ya, ini. kurang relevan. Iya. Anyway, thank you banget ya for your time. Thank you juga. Dan satu kehormatan sekali. Hari ini kita langsung masuk ke dalam topik ini tentang narkoba. Karena kita tahu bahwa narkoba ini membuat satu bangsa bisa hancur dan rusak. Oh iya. Betul Dan kita tahu bahwa Indonesia pun rupanya salah satu destinasi dari para gangster dan gembong narkoba. Betul nggak? Betul banget. Dan ini waktunya untuk kita yang masih waras, masih bebas dari narkoba, untuk kita harus melindungi diri dan belajar bagaimana menarik keluar orang-orang, anak-anak Tuhan terutama yang mereka masih terikat oleh narkoba. Betul ya? Tapi ngomong-ngomong kenapa Indonesia ditarget gitu ya? Indonesia ini kan 280 juta orang. Banyak. Oh. Luas. Kalau 10% aja konsumsi narkoba itu udah 28 juta per hari. Carinya populasi. Iya, kalau satu hari, aku nggak tahu konsumsinya berapa gram kira-kira kalau orang yang cukup berat itu. Beda-beda, macam-macam. Beda-beda, rata-rata 1 gram, 2 bukan gram. mau masalah berapa banyak, itu kan nggak masalah. Tapi kan ketika sesuatu yang sudah mengikat, Recurring. itu Ya, wah, Bisnisnya nih bisnis recurring. nyari terus gitu ya. Semakin lama recurringnya Long snowball term, nih. long term Lebih gede hari ini mungkin 1, besok 2, besok Iya. 5, besok 10. Iya. Sampai mati, sampai betul. mati. Nah ini Bro Edwin kok bisa ngerti karena dulu pernah ya? Iya, kebetulan dulu pernah. Iya. Nggak kebetulan sih. Ya, Bro dulu pakai narkoba itu kenapa kok bisa awalnya kena narkoba gimana? Kalau aku bilang kayak karena pergaulan klise banget kali ya. Karena rata-rata seperti itu kan. Karena pergaulan lah apa. Jadi sebetulnya kalau mau ditarik benang merah, kalau mau boleh jujur, pergaulan itu bukan yang utama. Oh penyebab gitu. utama. Tapi ada penyebab utamanya yaitu keluarga. Jadi boleh cerita sedikit ya? Silakan ya. boleh. Jadi aku ini ternyata adalah anak yang tidak diharapkan lahir dulunya. Oh. Jadi waktu dulu papa mama itu udah sempat 3 kali mau aborsi tapi gagal. Loh kenapa kok Wow. mau diaborsi? Anaknya kebanyakan. Mereka masih kecil.
18 tahun. Oh ini sebelum nikah ta? Sebelum nikah. Oh, mereka belum mereka menikah. MBA. Yes, Oh. yes, MBA. Mama masih 18 tahun, papa masih 18 tahun. Ternyata hamil, terus sempat mau diaborsi 3 kali tapi gagal. Singkat cerita lahirlah seorang Edwin kan. Problem is, bayi Edwin ini lahir bukan dianggap sebagai gift. Oh, tapi Tapi beban. sebagai beban. Sebagai beban. Sebagai akibat dosa ini. Akibat dosa. Berarti Wow. dari dalam kandungan pun Bro sudah merasa tertolak Iya, gitu iya, ya. iya, Lahir iya, pun iya. juga merasa Iya, iya, tertolak. Ya. Lalu kemudian Aku bertumbuh dalam kondisi orang tua yang nggak sempurna. Memang nggak ada orang tua yang sempurna, tapi Tentu. orang tua yang apa ya, yang rusak kan, karena gambar diri mereka rusak, keluarganya juga akhirnya rusak, dan aku mengalami KDRT yang dilakukan oleh bapakku sendiri selama kurang lebih 14 tahun 14 tahun. Jadi dari umur berapa tuh? dari kecil. Kira-kira yang Bro ingat? Ya sejak sekolah, SD, Berarti TK, kecil. kelas 5. Ya, Diapain Kelas aja? 4, kelas 5. di bawah itu malah. Oh. Umur 3 tahun? Ya, Diapain KDRT? oh macam-macam. Yang pasti verbal, itu hampir setiap hari. Apa yang diomongkan, boleh tahu? Ya anak sial. Oke, with all due respect, pemirsa sekalian, ini Yes. konteks dulu ya. Om Gary Yahya ya, Ya. almarhum adalah seorang pendeta yang saya rasa menjadi berkat ya di kota Semarang dan banyak kota lainnya, juga kota Surabaya, bagian dari sebuah gereja yang pada zaman itu sangat luar biasa berkembang, gereja Betani ya. Ya. Betul ya. Dan jadi apa yang diceritakan ini adalah sebelum Dulu. Jauh sebelum. sebelum Iya. pertobatan beliau. Jauh sebelum. Dan justru saya kenal sama papanya dulu sebelum kenal sama anaknya gitu. Dan beliau sekarang sudah almarhum. Jadi yang diceritakan ini adalah tentang apa Kehidupan yang lama. menjadi kehidupan orang tua, Betul. keburukan sebelum mengenal Tuhan, sebelum Jauh bertobat. sebelum, betul, ya. Betul ya. Oke. Konteksnya adalah itu. Jadi Oke. verbal abuse. Selain itu Fisik juga. fisik juga. Fisik juga. Diapain aja? Ya dipukul. Dia tuh Pukul. punya apa namanya, satu rotan. Itu sering dipakai, karena sering dipakainya sampai jadi kayak cambuk. Wow. Maksudnya lentur gitu. Iya, jadi kayak cambuk. Jadi Rotan itu kan benar-benar kaku. ini. Oh, Iya, iya, iya. iya. Itu Sampai kalau- istilahnya nyerabut lah. Iya. Itu. Oh, wow. Bro nakal dah. Eh, nakal mungkin waktu zaman-zaman SD, nakalan SD ya, gimana sih anak-anak SD? Senakal apa sih? Iya, senakal apa sih gitu kan ya. Cuman ya hal-hal kecil pun bisa jadi sesuatu yang besar banget Jadi gitu loh. besar. Ya mungkin karena karena memang sejak dalam kandungan sudah ditolak sih, kan nggak diharapkan. Gitu loh. Apa dalam pikiran dan benak bro, seingat yang mungkin pada waktu awal-awal tahun itu, apakah memang aku ini merasa mungkin ada apa aku nih, ada sesuatu yang salah kah, atau kenapa papa mamaku, manggilnya apa, papi mami, papa Papa, mama. mama. Papa mama kenapa kok kayaknya benci banget sama aku gitu. Mama sih enggak ya. Kalau Papa mama- aja. Papa aja. Yang ini tuh papa banget. Tapi kalau mama tuh ya nama seorang ibu pasti sayang ya. Iya. Ada lah beda ya. Tapi yang sangat-sangat berasa itu papa gitu loh. Bro, tapi sorry. gini ya. Untungnya ada untungnya. Kita ini lahir dari kondisi orang tua yang belum siap, memang betul. Tapi satu sisi ada sisi baiknya juga. Kenapa? Karena saya punya opa. Opa itu sayangnya luar biasa sama saya. Oh, Oke. Cucu pertama kan? Cucu pertama. Oh, jadi Cucu pertama. kebanggaan. Jadi kebanggaan. Orang bahkan- kaya, Ya, hah? orang kaya old money kan, opamu. Ya, ya. Jadi Ya. cucu pertama gitu kan. Sampai kayak raja kecil. Ya, Dimanja. dapat special treatment Ya. gitu kan. Wah, itulah kebahagiaan sesaatku gitu loh pada Oke, waktu sesaat. itu. Wait, ini opa dari papa atau Dari opa papa. dari mama? Dari papa. Oh, malah bertentangan ini. Iya, dari papa. Oh, Gitu. terus kalau bro dimanja sama opa, papa bisa menerima atau papa malah marah? Jadi gini, rumah kita ini rumah Belanda. Mm-mm. Jadi papa mama tuh dikasih tempat sendiri di pinggir, di pavilion kecil. Tapi satu kompleks Satu dengan komplek. opa. Nah, saya boleh masuk ke ruang utama Mm-mm. sama opa. Bahkan dibuatin kamar sendiri khusus buat aku sama opa. Oh, wow. Iya, iya, iya. Terus Saking sayangnya kan. saking sayangnya, betul. Masalahnya gini, nggak lama. Waktu kelas 4 SD, opa meninggal. Oh, mirip dong sama kamu ini ya. Ada kemiripan nih. Enggak. Opamu meninggal Udah maksudnya SM, gitu. udah Iya. SMP, Iya, baru iya, opa iya. meninggal. I know. Iya, iya. Terus Jadi- setelah itu kehilangan Kehilangan kan? Sandaran. Kehilangan sandaran, kehilangan pegangan, kehilangan sukacita, comfort zone juga hilang. Stres di situ. Sampai nggak naik kelas. waktu kelas 4 itu. Ya, Di tahun yang sama di opa tahun yang sama. meninggal. Ya, nggak naik kelas karena ketakutan. Iya, Takut iya. untuk Takut harus menghadapi
papa sama papa lagi. sendiri. Perlu Kalau waktu untuk beradaptasi lagi kan, gitu loh. kalau Ya. ada opa ada yang belain, Ada belain. gitu. Tapi apakah itu menyebabkan konflik antara opa dengan papa? Kalau papa kasar sama Edwin, terus Edwin lari minta bantuan opa gitu. Kalau bicara itu mungkin iya mereka secara pribadi ya. Tapi kalau menurut cerita memang opa sama papa tuh konfliknya udah sejak dulu gitu loh. Oh, Jong orang bilang. Jong. Iya, 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 iya. Oke. Iya. Cuman gini ya, mungkin maksudnya opa itu adalah mendidik. Mungkin caranya yang kurang tepat. Karena zaman dulu Zaman ya dulu yang kan, diketahui nah, cara didik ya mesti ngajar. Yes. Betul, mukul. Yes. Iya, nyetrap. Betul. Iya, 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 Nah, iya, iya. Terus apakah kehilangan opa itu membuat bro makin terjerumus ke dalam pergaulan yang salah? Mulai terjerumus dalam pergaulan yang salah itu kita mulai coba-coba tuh waktu kelas 6 SD. Kelas 6. 2 tahun Kelas 6 itu kemudian. masih kecil loh, Bro. Iya. Wow, umur 11 berarti. Ya. Nyoba apa pertamanya? Apa ya, cimeng. Wow. Nggak ngerokok dulu. Ngerokok. Cimeng itu marijuana. Mariona. Oh. Nggak Ngerokok, ngerokok dulu. ngerokok. Rokok dulu Karena baru cimeng. karena aku gaulnya di teman-teman sebelah itu, tetangga-tetangga itu yang lebih besar. Oh. Zaman dulu kan ada geng-gengan tuh. Iya, iya. Jadi supaya lebih keren lah kayak tetangga sebelah nih lah. Nggak diterima di dalam, nyari penerimaan di luar. Oh, I see. Gitu. Berapa Diceng-cengin kan. Iya, 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 iya. Bro Edwin berapa bersaudara? Waktu itu masih sendiri. Oh, sampai Jadi, sampai sampai usia 14 tahun. 14 baru punya adik. Wow. Gitu. Wow. Oke, Iya, iya, berarti enggak ada favoritism gitu enggak ada. Nggak ada. Jadi satu-satunya anak Ya, ini Dan yang dalam dibenci. keluarga. Satu-satunya tapi dibenci. Dan tidak Iya, diharapkan. Iya, iya. Iya, Oke, iya. oke. Nah, terus dari cimeng itu gimana? Kesehari-hari makainya atau apa? Dampaknya, rasanya? Ya pasti kemana-mana ya. Jadi orang tua kan taunya main ke tetangga. Mm-mm. Ya nggak apa-apa dong. Hal yang wajar zaman dulu main ke tetangga tuh kan hal yang wajar gitu. Tapi di situ justru saya dapat penerimaan, saya dapat temen, diakuin walaupun mereka lebih dewasa, lebih tua dari saya, tapi mereka justru sayang sama kita. Gitu Oh, loh. I see. Ya Terus, nyoba terus? aja, nyoba lagi, macam-macam, semua dicoba. Dan apa aja? Apa aja. Di Misalnya, rumah tetangga. Pengen dapat pengakuan kan? misalnya yang ada di sana apa aja? Cimeng udah tiap hari. Wih, terus? Terus ada satu dulu namanya L-sit. L-sit itu ditaruh di bawah lidah. Itu sebetulnya untuk kayak upper, istilahnya upper. Jadi untuk Stimulan. Yes. Iya. Terus tahun-tahun 85-an itu coba pertama kali yang namanya ekstasi. Oh, wow. Awal-awal. 85. Berarti itu belum populer di Indonesia tuh? Belum. Wow. Itu bro lakukan setiap hari. Ya, setiap hari, tiap hari main. Dan papa nggak tahu? Nggak tahu, kan taunya main. Udah pulang kan modelnya berubah tuh? Enggak, saya pandai. Masalah gini, durasi pertemuan sama papa juga nggak banyak. Oh, papa Papa kan- sibuk kerja juga. Iya. Oke, terus kemudian? Papa kan kalau kerja kan dari malam sampai subuh. Karena dia Karena di dunia entertainment. entertain di nightclub. Iya. Terus kalau pagi sampai sore itu kan istirahat. Oh, jadi taunya pokoknya tidur, pokoknya Iya, kamu iya. makan ya di rumah. Iya, iya. Selama itu nggak diajar. Lah. Kalau kamu nakal-nakal diajar Iya. gitu. Oh, wow. Jadi taunya baik-baik saja. Sampai Ternyata kapan? tidak baik. Ternyata tidak baik. Sampai akhirnya ketika adik lahir, tiba-tiba mama hamil. Tiba-tiba mama hamil, usia 14 Ya kan. enggak tiba-tiba sih. Iya. Cuma enggak diberitahukan rencananya gitu. Enggak. Karena gini, kalau mau cerita panjang banget ya. Iya. Karena itu sebetulnya juga sebuah miracle ya. Oke. Karena sebetulnya mama nggak mungkin bisa Punya hamil. anak? Ya. Oh, why? Karena sedang sakit dan perawatan kanker mulut rahim. Waduh. Oh. Nah, tapi waktu itu kan belum istilahnya belum bertobat kan, belum tahu tentang Tuhan. Jadi pengobatannya segala macam pengobatan dicoba. Ya. Gitu loh. Dan nggak sembuh-sembuh. Gitu. Nah, tapi tiba-tiba hamil. Ya. Dan dokter pun juga kaget, ini bagaimana mungkin bisa terjadi kehamilan sementara ada sakit ini gitu loh. Ada kankernya. Singkat cerita akhirnya lahirlah adik saya kan. Lahir adik saya. Nah, di situ kan ketika adik saya lahir happy lah ya. Saya berharap ada perubahan terjadi. Cewek apa cowok? Cewek, Oke. cewek. Tapi sebelumnya ada sebuah momen yang luar biasa yang nggak pernah saya lupa. Waktu itu ketika mama usia kehamilan 8 bulan. Pagi-pagi tiba-tiba mereka lagi bertikai gitu. Siapa? Papa Papa mama bertikai.
itu nggak tahu kenapa kali itu sangat besar sekali sampai mama yang lagi hamil itu dipojokkan di tembok, dijedot-jedotin kepalanya. Hah? Iya. Sama Mama Mm-mm. dijodohin kepala sama? Papa. Wow. Oh, KDRT loh ini. KDRT, tiap hari kita KDRT. Oh, tiap hari kayak gitu. Jadi bukan Yes. terhadap bro saja, tapi Iya, terhadap iya, mama iya. juga. Brutal Saya berarti ya. Iya. Terus refleks sebagai anak kan refleks pengen bantu Bela mama, ya, pengen karena anak bela. cowok ya. Ada asbak, pengen ambil asbak, pengen pukul supaya misahin gitu. Sebelum sempat mukul, ditendang dulu sama papa, jatuh, diinjak-injak saya. Diinjak-injak. Wah, itu membekas banget waktu itu ya. Jadi amarahnya beralih dari mama ke bro gitu. Ya, gitu loh. Nah, nggak berapa lama lahirnya dipercepatlah kelahirannya. Karena mungkin mama stres. Ya kan? Oh. Sampai hipertensi, terus keracunan kehamilan. Oh, itu yang ditakutkan memang kalau hipertensi bisa keracunan. Akhirnya kehamilan. dipercepat kelahirannya, lahirlah adik saya, mama saya juga, puji Tuhannya selamat. Nah di situ mulai agak berubah. Papa mulai mungkin ketika papa harus menghadapi satu kondisi memilih antara anak atau istri, Iya. ya kan? Jadi mulai buat dia berpikir kan, gitu loh. Karena sebetulnya kalau mau kan dua-duanya nggak meninggal gitu loh. Betul. Tapi dokter pun nggak bisa jamin masalahnya pada waktu itu. Iya. Harus pilih nih. Jadi pilihannya. Tanda tangan dulu kan? Iya, mau Gitu. diselamatin yang mana? Gitu Iya. loh. Karena kita nggak berani jamin, nggak bisa jamin. Nah Papa disitulah milih siapa? ya tanda tangan aja. Oh. Tapi malamnya, menurut kesaksian papa, malamnya itu dia takut luar biasa. Oh, mulai Merasakan ini istriku bisa mati nih. Iya. Atau anakku yang bisa Yes. mati nih. Oh, Gitu loh. oke. Mulai berpikir gitu loh. Iya. Nah, singkat cerita Tuhan lawatlah pribadi papa saya di situ. Besoknya dipercepat kelahirannya, adik saya lahir dengan normal, mama masih berproses. Terus? 2 kali 24 jam bleeding. Wow. Gitu loh. Nah, di situ Tuhan juga ternyata berproses secara pribadi untuk mama, supaya mama tuh akhirnya jadi anak Tuhan gitu loh. Wow. Gitu. Iya. Sungguh-sungguh percaya sama Yesus maksudnya. Gitu. Iya. Jadi adikmu juga lahir selamat, semua baik. Yes. Mama juga puji Yes. Tuhan ya. Akhirnya puji Tuhan Lalu kondisi kehidupan keluarga kalian menjadi baik, menjadi lebih Oke. baik. menjadi lebih baik. Papa juga bertobat, That's ya kan? good. Akhirnya bertobat. Bertobat. Satu hamba Tuhan muda pada waktu itu yang ngelayanin Papa, namanya Victor Varaknimela. Oke. Ya, ya, ya. Halo Ya kan? Om. Jadi waktu itu masih muda kan, masih Iya. Pastor Victor masih muda gitu. Iya. Tiba-tiba lagi ada persekutuan doa, selesai persekutuan doa lagi ramah tamah, nyamperin Papa gitu kan. Nyamperin Papa, terus ngobrol-ngobrol biasa. Karena Papa di dunia entertain, jadi dia bisa menyesuaikan diri. Ngomong Betul. ketika yang Supel deket, lah. ya Orang- supel kan, orang yang bilang deketin supel. pendeta ngomonginnya firman Tuhan gitu kan. Iya. Wow. Nah, tiba-tiba di tengah-tengah ngobrol-ngobrol itu, Pastor Victor tuh nunjuk. Pak Geri, Tuhan Yesus mengasihimu. Hari ini bertobat. Gituin. Gak ada hujan, gak ada Nggak angin usah ngomong ada gitu. apa. Saya udah deg-degan. Ini bahaya ini. Ini bro umur berapa waktu itu? SMP. Berarti umur 14. 14. Nah, terus. Wah ini bahaya, ini pendeta bisa dipukul nih sama bapak saya ini kan. Bapak saya itu orangnya keras banget gitu. Tapi itu luar biasa, itu momentum sih. Itu dia diem 1000 bahasa, nunduk, nangis. Wah. Wow. Nangis di situ. Singkat cerita, bertobat, terima Yesus, didoakan, gak berapa lama setelah itu baptis. Wow. Cepat ya. Satu keluarga bersama-sama. Wow. Bro juga dibaptis. Termasuk saya. Oke, oke. Termasuk saya. Itu Nah. mereka masih belum tahu ya kalau bro punya keterikatan dengan narkoba. Belum tahu. Oke. Belum. Nah, setelah itu kan ada ekspektasi dong. Oh, papa bertobat nih. Ya. Harapan saya, ekspektasi saya bisa mendapatkan yang selama ini saya nggak dapatkan. dari Penerimaan. papa. Iya, penerimaan, kasih, figur papa. Kan dia sudah mulai belajar tentang firman Tuhan, ya Iya. kan? Tapi kenyataannya enggak. Nggak semudah itu juga Nggak. dia mau berubah ya. Betul. Tapi perubahannya signifikan. Ada. Perubahan ada, Oh. makanya Ada, itu. perubahan Jadi ada. istilahnya ini orang yang mau bertobat tapi tidak Yes. semudah itu Yes, ternyata yes. Karena untuk Papa- merubah karakter. Iya, betul. Papa saya ini salah satu orang yang hitam-hitam, putih-putih. Dia Saklek. berprinsip saklek banget. Jadi waktu dia memutuskan untuk bertobat, saya yakin, saya percaya pertobatan ini benar-benar signifikan. Jadi dia keluar dari dunia entertainment. Benar-benar keluar dari entertain. Gak Wow. berapa lama setelah Papa bertobat, nightclubnya tutup, terus akhirnya dia dialokasikan di hotel yang sama untuk jadi kepala gudang di situ. Hmm. Jadi segala inventaris hotel di situ dia tangani situ. Nah,
banyak waktu nganggur kan, di situ dia belajar firman Tuhan. Wah, hebat. Gitu loh. Di kantornya yang di belakang gudang itu dia belajar firman Tuhan. Nah, singkat cerita, akhirnya nightclub yang tutup itu awalnya rencana mau direnovasi. Tapi berkali-kali gagal, nggak jadi renovasi. Akhirnya disitulah dibuat yang namanya Semarang Praise Center. Oh, wow. Kan dia ngomong sama bosnya, Iya. daripada tempatnya kosong Pak, nggak menghasilkan tapi perawatan jalan terus, ya kan? Gimana kalau saya sewa? Oh. Gitu. Nah, terus. Ya itu Semarang Praise Center tahun 87 gitu. Ya, memang waktu itu memang zamannya presenter di Ya, mana-mana. Surabaya Praise Center, di Jakarta, Praise betul. Center, jadi di situlah. Nah, berubahlah semua, suasana rumah berubah, persekutuan doa di setiap minggu terjadi di rumah. Bagus dong. Iya, bagus. Persekutuan doa Putri Sion, kalau pernah tahu, Ibu Elizabeth Filipi. Oh iya, yang matanya tunanetra Betul, sekarang betul ya. lah. Itu merintis persekutuan bareng sama mama saya di rumah kami. Dia sudah tunanetra waktu itu? Belum. Sudah. Oke. Sudah sembuh dari tumor ya kan. Ya sudah, bagus. Nah, ada harapan kan? Iya. Ya, cuman masalahnya nggak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Nggak dapet Nggak secepat match itu dan semudah itu. ekspektasinya. Kecewa lagi kan? Tapi KDRT masih berjalan? Enggak. Oh. Kecewanya gini, nggak dapat perhatian kenapa? Papa sibuk pelayanan. Oh, jadi dari satu pendulum ke pendulum yang Pendulum, satunya ya. lagi. Sibuk ngurusin orang lain, Ya. lupa ngurusin yang satu ini nih. Jadi dari penjahat menjadi malaikat nih. Iya. Tapi sibuk nih, Tapi anak fokusnya nggak sama digubris. Tapi Ya, ya, tetap ya. nggak ada waktu buat Bro Edwin. Betul, dia lupa kalau ini dulu pernah tersakiti. Iya, Nah, iya, itu iya. masalah ya bro. Oh, oke, Gitu. oke. Kecewa lagi kan? Betul. Kecewa lagi. Terus yang kedua, fokusnya sama adik. Karena adik masih baby. Iya. Dan ini pasti menjadi curahan kasih sayang. Betul. Karena dulu tidak sempat Edwin kecil disayang. Betul. Sekarang udah dablek, ketiplek ya ini bisa Ya, disayang, maksud saya dipeluk. masih bisa masih bisa dibentuk, nyium gitu. pipi kiri, pipi kanan. Iya, iya, iya. Ya. Itu akhirnya protesnya saya semakin gila dengan narkoba dan keluar dari rumah. Minggat. Ya kelas 3 SMP. Karena ya tadi itu. Nyari perhatian sebetulnya. Oh. Umur berapa ya kalau 3 SMP? Umur piro ya? Ya umur 14. 14. 14, 15. Iya, 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 iya. Wow. Kemana bro? Sama teman-teman hidup di jalan. Hidup di jalan. Yes. Benar-benar jadi istilahnya homeless gitu. Ya enggak homeless sih. Ya dari teman ke teman pindah-pindah. Pindah ke rumah, nginep-nginep di Ya, rumah teman. terus ya kita lebih suka di jalan. Sekolah berantakan. Ya pastilah. Sekolah Bayangkan kalau kemana, nggak tahu tinggal di mana. Tapi juara 1 kan. Nggak mungkin. Itu luar biasa banget itu. Nggak ada dukungan lingkungan, nggak mungkin. Ini lucu. Jadi ini, pada waktu emosi, papa emosi, terpancing kan, otomatis terpancing lah, tetap ya, terpancing Pasti. ya, anaknya gitu. Dia sibuk ngelayanin anak orang tobat berubah, Benar, anaknya sendiri nggak gitu kan, kasih kepancing. Saya happy, Oh, Oh, kalau jadi ngeliat cari papa gara-gara. kepancing, Bro happy. itu dia. Oh, Bikin jadi papa benaknya marah gitu. itu Bro seneng. Karena apa? Ya, Yes, aku dapat dapat perhatian. perhatian. Akhirnya papa noleh ke aku, gitu. Itu dia. Wow. Scary ya. How bad were you? Bah, saya rusak sih. Semua main perempuan apa juga pasti sudah mulai itu. Satu paket. Narkoba pasti ini. Ya. Oh. Satu paket. Jadi Tapi kan itu narkoba kan mahal ya bro. Duitnya dari mana? Duitnya dari mana? ya jualin dong. Jadi mulai jadi pengedar. Mana dari? Jadi pengguna naik level jadi pengedar. Berapa omsetnya? Ada waktu itu? akses. Nggak pernah ngitung sih, tapi ada akses ke situ. Tapi kalaupun menghasilkan uang ya untuk beli lagi Iya, buat konsumsi enggak, iya, Untuk iya. pribadi. mendanai Buat dirimu foya-foya, sendiri. buat apa? Oh, ya kesenangan dan makan. Senang sesaat kan. Dan uangnya cukup banyak untuk level itu. Pada waktu itu ya makanya saya bisa SMA kelas 1 saya kontrak pavilion. Oh. Kontrak sendiri. Patungan rame-rame sama teman untuk jadi base camp Oh. Oh. gitu. Nggak pernah ditangkap polisi dah. Ya, sering. Lah? Ya, Serius? pernah. Tapi Masuk bandarnya penjara? yang bebasin lah Iya. pasti. Nggak masuk penjara? Ya masuk pun Iya, semalam masuk. 2 malam bandarnya yang Masuk, bebasin cuman- lagi pasti. Buset toh, Betul kan? pengalaman pribadi dia. Kamu pernah? Iya, enggak. Yang diwawancara kan dia, please Iya, iya, yang please, jawab please. loh. Iya, Iya, oke, iya, oke. iya, Gila, iya. gimana, bro? Gimana? Ya Bro? pernah. Pernah ditangkap polisi? Pernah. Terus masuk penjara nggak? Ya level-level polsek. Polsek. Gitu.
gitu. Ditahan di Ya, polsek. semalam 2 malam. Oh, semalam 2 malam. Terus dibebasin. Iya, Karena dipandang nggak bersalah gitu. Kan aku udah bilang tadi. ada akses, Kan aku udah bilang. ada privilege. Oh, ditebus. Iya. Ditebus Ada sama privilege. bandarnya Itu dia. gitu. Itu dia. Oh. Nah, sebentar. Pertama kali masuk penjara kan pasti shock ya. Ditangkap polisi, diborgol. Bagi anak kecil yang Enggak sih. atau anak muda enggak shock? Enggak, kocok dewe ya. Oh, jadi maksudnya yang nangkep juga temen. Oh, jadi pura-pura ditangkep. Hah, gimana kok gak ngerti itu. aku? Iya, ini levelnya beda nih. Tunggu. Kita mulai. Si coklat ini juga bermain. Mm-mm. Pengguna juga. Mm-mm. Bandar juga. Pengedar juga. Ya, whatever lah sebutannya apa ya. Pura-pura Pokoknya bisa menguntungkan ya. nangkep Supaya bisa naik pangkat. jabatan. Ya, Ada laporan yang bagus. ya. Tapi setelah itu dilepas. Waduh, Wih, serem juga ya. wow. Oke, terus Ya, dalam pada itu papa gimana? Papa tahu enggak kalau ditangkap? tahu. Terus? Ya, nggak bisa ngapa-ngapain kan. Tapi ya, tahu toh ya dia juga tahu anak saya juga baik-baik saja kok. Oh. Dia Tidak, enggak berusaha untuk menebus kesalahan apa gitu. Iya, iya. Ngerangkul bro, enggak ada. Nggak. Dan tidak ada titik jenuh, belum ya? Belum ada titik jenuh ya? Belum. Oke. Semakin penasaran saya. Makin penasaran. Oh iya dong. Karena Ya pengen yang challenge yang lebih menantang lagi. Apa yang lebih- maksudnya karena tantangan narkobanya, tantangan kehidupan liarnya, atau papa kok nggak noleh? adrenalinnya. Oh, karena ini udah 6 ya? Udah level bawah ini udah nggak ada Wah, rasanya? wah. Adrenalin. Yang paling parah itu seperti apa konsumsi narkobanya? Pernah overdosis hampir 30 jam. Nggak sadarkan diri. Karena? itu konsumsi Overdosis. apa? Ya I know, waktu itu karena minum apa, makan apa? Udah nggak tahu jenisnya apa, sumpah dimakan. Loh, dicampur-campur gitu. Taruhan, wudhu ya, Gila. taruhan. Taruhan gimana sih? Ya taruhan. Banyak-banyakan, Sama teman kuat-kuatan. banyak-banyakan. Mm-mm. Pengen pengakuan, kan harus pengakuan. Terus bro makan berapa? Nggak tahu, nggak kehitung. Waktu itu ditaruh di, kan ada ember kecil itu ya. Yang ember kecil itu loh. Pink Lope itu. Bukan Bang Lope, karena ember kecil itu. Taruh di situ Itu nggak tahu jenisnya gayung lain. jenisnya apa aja. Pokoknya Gila, berbagai macam warna di situ kan. Heeh. Ya sudah. Dia ngambil 2, aku juga 2. Nanti saya nantangin lagi, saya ambil 3, dia juga ngikutin saya. Gitu, nggak tahu, nggak bisa hitung kan? Apa sih yang bro cari mestinya? Pengakuan. Cuman pengakuan. Iya. Bahwa oh kamu hebat gitu. Separah itu, maksudnya sesimpel itu kah? Iya, karena sejak dalam kandungan Cuman udah ditolak. Cuman perlu Butuh ngomongan kayak gitu Yes, doang. betul. Bro, aku nih speech delay. Sampai umur berapa? TK tuh umur berapa? TK itu berarti umur 4. Umur Iya, 4, sekitar umur umur 5. 4 tahun. Belum bisa ngomong. Mm-mm. Nah, jadi masuk Bukan kelas. bukan belum bisa ngomong, malas ngomong. Karena apa? Oh. Ribut orang tua. Ya. Diam aja. Tahu nggak? Tiap hari gitu. Oh. Anak kecil, kok saya ikut-ikut. Jadi aku, ya udahlah, aku diam aja. Papa ini kan, bukan mama ya. Papa. Oh. Gitu loh. Oh, crap. Gitu. Jadi aku nggak dapet apa ya, nggak diakui keberadaannya sebetulnya kan di rumah. Memang kalau belum siap jadi orang tua mending nggak usah ya. Iya. Jangan coba-coba, jangan main-main. Tapi puji Tuhan lah bisa sampai jadi hari ini ya. Setidaknya mereka tidak menggugurkan bro. Iya. Dalam kandungan itu sudah patut disyukuri. Ya. Lebih baik digugurkan atau tidak digugurkan? Apapun yang terjadi nggak perlu disesalin kan sebetulnya. Kita nggak pernah bisa pilih masa lalu kita kan. Tapi kan kita bisa menentukan masa depan kita di dalam Tuhan sebetulnya. Nah, jadi apapun yang pernah aku alamin dulu, aku nggak pernah berpikir 2 kali tentang hal itu, nggak pernah menyesali, tapi justru mensyukuri. Kenapa? Karena percaya pasti ada rencana Tuhan di balik semuanya itu kan. Iya. Nah, jadi buat saya apa ya? Mau apapun kondisinya, rencana Tuhan nggak akan pernah gagal kok, Yes and ya kan? amen. Nggak akan pernah bisa Ya, digagalkan. ya, gitu. tapi ini aku mau balik lagi tadi ke waktu OD itu. Ada maksudnya kalau itu mungkin nggak kerasa ya, tapi maksudnya 30 jam itu apa yang terjadi? Ada sesuatu yang terjadi nggak? Pengen tahu? Iya. Enggak, Ini supranatural. ada. Ada. Jadi waktu itu kayak di film-film tahu nggak sih?
Iya. Kayak kita bisa ngelihat tubuh kita lagi di Iya, Ya, lagi keluar. Itu Raga benar. Sukma itu. Itu benar. Rohnya keluar nih. Itu emang benar kejadian Terus, seperti terus? itu. Situ. Terus Keluarnya lewat pintu mana? ya pokoknya kita kayak Tiba-tiba di atas gitu. Kayak ini loh, kayak aerial view gitu loh, kayak Oh, drone gitu bird loh. eye Kita view. bisa Oke, lihat ke bawah. wah aku lagi diapain tuh. Terus kayak dipaksa masuk, didorong, ada kekuatan yang besar dorong masuk ke sebuah tempat yang blackout. Benar-benar gelap, Setelah keluar ini ya. benar-benar gelap. Terus itu ada banyak orang teriak, kesakitan, minta tolong. It was scary. Mengerikan banget. Tapi nggak bisa lihat, cuma Nggak bisa dengar lihat apa-apa. suaranya Dengar ya. suara aja. Ini seperti yang Alkitab bilang, akan ada gemertak gigi Iya. dan tangisan. Mungkin seperti itu. Pokoknya tangisan, kesakitan, minta tolong. Dan ada orang-orang, ada suara-suara orang yang aku kenal yang udah nggak ada. Hah? Really? Opa. Oh ya? Ngomong apa? Manggil. Manggil mention nama aku. Gimana? Meng? Opa kalau manggil aku kan Nyo, si Nyo. Nyo, Nyo, ya seperti dia manggil. Terus kan dia suka punya panggilan khas, siulan. Oh. Itu aku pikir mati itu. Hmm. Waktu itu ya. Ah. Tapi ternyata terus tiba-tiba gelap itu berubah kayak sebuah apa ya? Kalau zaman dulu kan TV itu kan apa namanya? Selesai kalau udah selesai banyak Burik-burik semut gitu itu, ya, semut ya, ya. putih-putih. Iya. Semut-semut Iya. itu, ha. Iya. Semut-semut itu, hitam putih kan? Hitam Hitam putih, Nah, ha. itu seperti itu. Tapi aku jadi tahu bentuknya, wujudnya, tempatnya itu seperti apa? Lorong panjang, tapi ada hitam putih. Nggak jelas Ah. gitu. Masih takut, Wow. masih takut. Terus? Nah, tapi satu titik berubah lagi, lorong yang sama, tapi ini dari yang aku injek sampai semuanya itu kayak apa ya, warna apa sih? Gold, tapi bukan yang menyala-nyala gitu. Ya kayak kuning, tuh cukup panjang banget gitu. Surga itu maksudnya. Nggak tahu, aku nggak bisa describe gitu apa. Terus apa yang terjadi di situ? Dengar suara lagi, orang manggil namaku, dan aku nggak kenal orang itu siapa. Suara Suara cowok apa cewek? Cowok. Oke. You know what? Ternyata apa? Dokter lagi manggil aku, nyadarin. Oh. Oh, dan itu akhir di 30 jam itu. Yes. Itu berarti ini Oh. halusinasi atau Nggak something tahu, in the spirit? Waktu ya something in the spirit, saya pikir. Karena waktu pas saya lagi benar-benar blackout, 30 jam ini dinyatakan apa sama dokter, koma atau apa? nggak sadar, nggak berfungsi. Berarti perutmu udah dikuras tuh pasti. Kata teman saya, selang masuk tuh segede jempol kok. Iya, pasti dikuras tuh perutnya kan. Gitu. Oke, Wow. terus dokter manggil. Ternyata itu lagi apa lah Dibangunin. istilahnya kan dia Terus? sadar. Lalu Oh balik, rohnya balik ini. Uh-uh. Hidup lagi. Hidup lagi. wow. Setelah itu apa? Gagap. Gagap. Bertobat apa enggak tapi? Gagap, nggak bisa ngomong. Loh, balik speech delay. Iya. Sementara waktu itu. Sementara waktu itu, temporary. Saya ngalamin, saya sampai takut kan. Heeh. Sarafku kena ini, jangan-jangan nih kan. Wah ini gara-gara narkoba nih. Gara-gara, gagap antara sini sama ini tuh. Enggak sinkron. Sinkron. Oh. Nah, terus kemudian? Takut. Biasanya kalau takut, cari Tuhan. Oh, berarti bro mulai nyari Tuhan. Mulai cari Tuhan. Tuhan aku nggak mau gini. Terus. Mau bertobat, ya kan. Ya udah. Ya, puji Tuhan proses. Ada proses, tetap ada proses, ya bisa balik normal gitu loh. Berapa lama itu? 1 bulan kali ya, sekitar 1 bulan. 1 bulan. 2 minggu, 3 minggu lah gitu. 2-3 minggu udah nggak gagap lagi. Iya. Tapi masih sekolah ini juga? Enggak. Oh, sudah berantakan sudah. Udah berantakan berarti itu. apa? SMA. Drop out. SMA. Ya, Lulus, SMA lulus. SMA-nya lulus, puji Tuhannya lulus. Jadi gini, SMA kan 3 tahun. Lah. Ya. Dalam 3 tahun ini aku 3 kali ganti SMA. Wow. Sebelum dikeluarkan, mengeluarkan diri dulu gitu. Oh, supaya bisa naik kelas. Enggak. Oh, Ya, enggak. Ya pengen bebas aja. Oh, oke. Nah, OD-nya total berapa kali? Sekali. 1 kali ini. Terus? Terus yang 1 kali itu ada 1 peristiwa yang juga supranatural buat aku secara pribadi, supranatural banget. Ini hal yang bodoh juga.
bukan kecelakaan, diserempet mobil, naik motor waktu itu kan, boncengan, jatuh, yang boncengin kena kepala, ternyata meninggal. Dan, Wow. aku itu ngalamin sebuah momen yang luar biasa banget. Dalam sekejap itu seperti kayak ada bayangan putih yang bisa punya kekuatan dorong aku. Terus aku selamat dari mobil. Di bawahku, di atasku mobil. Kalau nggak kelindes gitu. Hah, gimana? Karena ngelawan arus waktu itu. Jadi nggak kelindes mobil. Sekali lagi, taruhan. Bodoh ya. Taruhan apa lagi? Ya taruhan, berani-beranian. Jadi ini goncengan tapi ya? Iya, saya diboncengin. Oh my God. Yang taruhan yang boncengin bro, Ya, kita temenmu berdua. itu. Taruhan apa? Ya taruhan barang lah. Nggak, maksudnya Narkoba. apa yang ditaruhkan? Macam-macam. Ini Challenge-nya jadi apa challenge-nya? kumpulan orang-orang yang butuh kasih sayang, butuh perhatian, butuh diakui. Iya. Jadi- Maksudnya pas naik motor itu challenge-nya apa? Ayo ngebut kalau berani gitu. Lawan arus. Walah. Kalau bro tahu Semarang, Uh-uh. ada jalan yang panjang itu sebelum ke Simpang 5, namanya Jalan Pahlawan. Iya, iya. Dari Siranda kok naik turun itu. Mm-mm. Nah itu di situ. Itu karena kalau setiap minggu, malam minggu itu setiap balapan. bukan nongkrong, tempat mejeng kayak Blok M. Oke. Wah, dari geng ini, wah, dilihat banyak orang dong. Kepingin dilihat banyak orang. Jadi ngebut dan ngelawan arus. Mm-mm. Nah itu lah cari mati namanya. Bodoh. Akhirnya yang gonceng bro meninggal. Iya, iya. Kepalanya berantakan, pecah. Gegar otak berat, tapi nggak ketolong. Pendarahan otak. Dan bro bisa selamat karena ada satu sosok putih yang mendorong. Pokoknya nggak tahu bentuknya seperti apa, tapi ada putih, ada kayak bayangan putih itu kayak Wow. dorong aku gitu. Ini berapa bulan setelah OD ini? Ini sebelum malah. Oh sebelum. Sebelum malah, belum. Wow. Berarti Tuhan Itu punya S1 rencana SMA itu. yang Nggak pernah lupa. luar biasa loh. Sehingga hidupmu nggak selesai di sana. Karena kan bisa aja itu kelindes kalau Berkali-kali nggak ada. soalnya. Kalau nggak ada bayangan putih itu bisa Iya, kelindes sudah. Ya, Selesai. makanya sejak itu, bukan sejak itu ya. Setelah Sejak bangkit dari OD ngelewatin itu. semuanya itu, aku percaya bahwa ternyata memang malaikat Tuhan itu punya Angelic Melindungi. ministry, Yes. pelayanan angel. Ada. Ya, pelayanan malaikat. betul sekali. Ya. Gara-gara kecelakaan itu ya. Hmm. Jatuh kan. Ternyata ada masalah. Ada masalah. Apa Di? masalahnya? Jadi, kalau pas pipis, keluar sperma. Gara-gara yang mana nih? Yang pertama kecelakaan. atau yang gara-gara kecelakaan. Jatuhnya belakang dulu. Oh. Nah, dokter bilang, ini kalau nggak ditanganin, nggak dioperasi, akan bermasalah nanti ke depan kalau kamu nikah. Kesuburan. Yes. Bakal bisa punya anak gitu. Iya. Oh. Itu kelas 1 SMA. Wow. Terus kemudian dokter, apa yang dokter lakukan? Enggak, saya nggak mau lakukan. Harusnya dia suruh apa? Ya dioperasi, diikat lah, apa istilahnya nggak tahu apa. Oh. Ada kebocoran, ada liket. Oh. Nah, masalahnya gini. Masih muda kan, jiwa muda. Nggak masalah. Aman. Karena memang secara fisik nggak masalah. Ya. Gitu. Masalah itu muncul ketika kalau saya buang air kecil kan. Gitu. Ya. Nah udah, nggak diapa-apain sama sekali. Jadi you know what? Puluhan tahun setelah kejadian itu, vonis dokter seperti itu, puluhan tahun setelah saya mengambil keputusan untuk nikah. Saya kan ngomong, sebelum nikah saya ngomong sama calon istri saya. Saya punya satu kondisi seperti ini. Terus dia cuma jawab yang menenangkan hati banget. Ya. Doa aja. Kalau Tuhan kasih ya puji Tuhan, kalau enggak ya berarti ada rencana Wow. Tuhan. Maksudnya waktu itu calon istrinya Calon bisa istri, menerima, yes. Bisa menerima, keadaan yes. ini. Oke. And you guys tahu kan sekarang anak Anaknya saya berapa? 5. 5 Subur banget everybody. ternyata. Berarti sudah dipulihkan oleh 5 Tuhan ya. everybody. Wow. 5 everybody. Nah, titik nadirnya Ya. ada satu momen di mana ketika itu kelas 3 SMA ya. Kelas 3 SMA, orang yang pertama kali memperkenalkan saya dengan narkoba, jauh lebih tua dari saya. Tiba-tiba datang ke base camp waktu itu kan, istilahnya base camp. Dengan semangatnya dicerita, gue mau tinggalin semuanya ini. Begitu. Gue mau tobat, gue mau tinggalin semuanya. Kenapa? Karena ternyata dia itu mau ngelamar calon istrinya. Gitu.
calon mertuanya bilang, kalau kamu sungguh-sungguh cinta sama anak saya, kamu harus buktiin kamu bisa tinggalin kehidupan rusak kamu harus bisa berubah, kamu bertobat, baru boleh diizinin untuk nikah. Jadi dia mau bertobat, dia mau menikah, tapi syaratnya ini dan Yes. dia mau lakukan itu. Yes, dia semangat banget. Ya. Waktu dia ngomong begitu, kita ketawain, nggak percaya. Karena apa? Ya karena kamu tuh yang rusak kita gitu. Oh, Kamu biangnya. ini biangnya, Biangnya, kan? iya. Biangnya, masternya gitu kan. Nggak mungkin lah. Malam itu nginep di base camp itu, kita masih bully dia. Nggak mungkin lah. Terus. Bohong lah. Singkat cerita, besok pagi dia pamit mau antar calon istrinya kerja. Sebelum pamit dia lagi mau beli rokok di warung seberang. Nyebrang kan, serempet mobil. And then? Meninggal. Yes. Oh my God. Oh my goodness. And you know what? Di pangkuan saya, kalimat terakhir yang keluar dari mulutnya, aku serius mau tobat. Dan itu momentum yang tepat, yang luar biasa banget dipakai sama Tuhan lewat Roh Kudus. Ya. Yang akhirnya membuat saya berpikir, wah, orang ini mau tobat, serius mau tobat, tapi nggak ada kesempatan. Iya. Sementara saya punya banyak kesempatan, tapi nggak pakai untuk tobat. Oh Tuhan. Sejak itu, peristiwa itu, saya parno. Hmm. Parno apa? Silly. Takut tidur. Karena takut mati. Yes. Takut nanti kalau nggak bangun lagi gimana ya? Jadi dia meninggal di pangkuannya, bro. Iya, lagi dibawa ke rumah sakit kan. Dan itu kalimat terakhirnya nggak pernah saya lupa. Momentum. Yang Tuhan pakai untuk menjadi Wow. titik nadirnya saya ya. Akhirnya mulai berpikir kan. Mulai ada ketakutan. Ketakutan dalam pengertian yang lebih baik ya. Bukan takut untuk. Jadi ternyata Tuhan pakai rasa takut ini menggiring saya kembali ke rumah. Pulang. Pulang. Ini kejadiannya setelah apa sebelum OD? Setelah. Kelas Setelah. 3 SMA. Oh, jadi setelah peristiwa OD, pengalaman supranatural di Iya. rumah sakit itu, nggak pulang ke rumah, balik Pulang ke base cuman camp. nggak pulang cuman ya karena itu tuh takut Tuhan aku nanti mau tobat kalau gitu. Nggak lama-lama balik lagi Balik lagi ke base Jadi camp. saya ini kan Kristen tomat tobat kumat gitu. Kristen tomat. Tobat kumat. Oke. Wow. Terus pulang ke rumah, gimana kondisi rumah waktu itu? Kosong. Papa mama sikapnya? Kosong. Karena Oh, sibuk Rumah pelayanan. rumah kosong karena papa pelayanan. Mama? Dan nggak pernah lupa waktu itu pelayanan di Bandung. Jadi mama papa tuh kalau pelayanan selalu berdua. Adikmu? Itu contoh yang baik loh mestinya ya. Yes, yang sampai sekarang akhirnya saya juga terapkan di keluarga saya. Adik? Adik dititipin sama tante. Oh, jadi rumah kosong. Kosong. Ada pegawai. Oke, terus? Kecewa lagi sih. Tapi at least saya pengen di rumah aja gitu. Pengen Oh. apa sih ya? Tenang dulu karena galau kan. Iya. Di rumah gimana masih tempat aman lah. Betul. Safe haven ya. Nah, di rumah itu saya nggak pernah lupa 11 Mei tahun 90. Nggak pernah lupa. Lagi di kamar sendirian, lagi dengerin musik. Sampai musiknya pun saya tahu musik apa waktu itu. Apa itu? YouTube, With or Without You. Lagi dengerin lagi kayak biasa gitu. Tiba-tiba pintu kamar tuh di sebelah sini ya. Itu kayak, jadi ini pintu kamar, saya ngadepin ke situ, di situ ada pintu juga, itu menuju ke kamar mandi. Jadi kayak ada, jadi sebelah ini, jadi kamar saya itu kan ini, connecting sama kamar adik. Di kamar adik kosong. Nah dari kamar adik itu tiba-tiba kayak ada sinar. Sinar yang, kalau orang Jawa bilang dulu apa, sokle, tahu sokle? Tahu. Follow spot itu loh. Iya. Lampu yang terang banget Ya, lah. yang terang sekali itu, follow spot yang cuman spot satu titik gitu. Tapi lucunya begini, kan saya di sini. Iya. Itu sinar bisa belok loh. Terus nyokle awakmu. Iya. Nah, terus Terus? Takut dong. Takut, jujur takut waktu itu. Itu sudah nggak pakai narkoba ya? Lagi nggak pakai. tapi sedang dalam maksudnya hari-hari yang masih sering pakai narkoba. Ya kalau narkoba tuh daily use. Oh. Saya tiap hari Tapi pada hari itu nggak pakai. Ya, Sudah berapa hari nggak pakai? Enggak, lagi dalam tidak pengaruh narkoba. Oke, berarti bukan halusinasi. Lagi waras lah. Bukan lagi waras, lagi dengerin Sober. musik, ya pengen tenang aja lah, pengen tenang karena ya karena ada peristiwa traumatik yang kemarin itu kan 3 hari yang lalu itu, terus
akhirnya pengen butuh tenang di kamar sendiri. Terus ya udah, itu Sina tuh bisa belok. Jadi kayak Sina tuh punya kehidupan gitu loh. Refleks kan, nutup mata kan. You know what? Itu sinar Tembus. di sela-sela tangan ini, jari-jari ini, itu bisa kayak tembus juga. Kalau kita tutup mata gini kan logikanya harusnya kan gelap. Benar? Berarti bukan Gelap ya? sinar, berarti iya gelap. Berarti bukan sinar-sinar lampu dunia ini ya, bukan. Bukan. Wow. Tembus. Terus? Saya pikir hari itu, malam itu, saya mati. Takut kan, karena udah kemana-mana pikirannya kan. Iya. Saya mati. Saya jatuh, terus berusaha nutupin terus, sambil tersungkur ya. Sujud. Saya nggak pernah lupa itu, di belakang telinga saya nih, di belakang telinga, ada satu suara seperti ada orang, satu suara yang very gentle, calming banget suaranya. Dia ngomong ini, Edwin, sampai kapan engkau akan mendukakan hatiku? Kalau kau jauh meninggalkan aku Yesus Tuhan, tetap mengasihi. Wow. Itu suara, kalimatnya seperti itu nggak pernah saya lupa, itu udah puluhan tahun yang lalu. Dan seperti itu, dan begitu tenang banget, menenangkan, menyejukkan hati. Waktu itu dengar itu, nangis. Wow. Saya nangis sejadi-jadinya, sampai pegawai saya dipikir saya kesurupan. Nangis kayak anak kecil. Pernah nggak sih nangis sampai capek terus Iya, ketiduran? Iya. Iya. Sampai ketiduran. Sampai ketiduran. Dalam posisi masih sama. Wow. Terus ketika bangun? Kayak ada sesuatu yang plong. Ada sesuatu yang, kan tadinya takut kan? Iya. Ini udah Nggak nggak takut lagi. Tapi jadi berpikir gini, iya ya, selama ini saya sudah mendukakan hatinya Tuhan, saya sudah bermain-main dengan Tuhan, saya sudah menyia-nyiakan anugerah Tuhan, gitu loh. Jadi saya bisa mikir waras gitu loh. Nah, itu tiba-tiba kayak ada yang bimbing saya doa, Tuhan, aku berdosa, ampuni saya. Cuman gitu aja. Tapi kalimat selanjutnya kayak ada yang nuntun. Mulai hari ini, aku serahkan hidup. Karena kok mikirnya kan simpel kan. Aku nggak punya masa depan lagi. Gitu. Sekolah berantakan, Berantakan, apa semua berantakan. konsumsi narkoba Nggak jelas. berat, ya. Mulai hari ini, aku serahkan hidupku, masa depanku sepenuhnya untuk Tuhan. Ngomong gitu. Wow. Langsung nasar. Nasar loh. Pertama kali yang aku ingat apa? Mau info ke papa mama. Mau cerita. Harus cerita. Iya, Harus iya. cerita. Aku ngalamin pengalaman gini loh. Tuhan Iya, datang. iya. Yesus datang. Pasti mereka senang dong. Aku harus cerita. Nah, mama itu kalau di Bandung itu selalu ada pelayanan tiap bulan. Iya. Dan selalu stay-nya di situ. Waktu zaman dulu kan belum handphone kan. Saya Telepon. telepon ke rumahnya. Pagi-pagi telepon ke rumahnya. Saya cerita dengan antusias itu kan, aku cerita sama antusias. Papa cuman, oh ya udah, puji Tuhan toh. Tutup. Flat banget. Flat banget. Rasanya mau marah. Kecewa lagi. Puji Tuhannya, jadi gini, saya ingat satu hamba Tuhan yang dulu, jadi ceritanya dulu saya pernah dititipkan kepada satu hamba Tuhan, Siapa tuh? Daniel Alexander. Dititipkan di rumahnya dia. Iya, di Surabaya, Terus karena? Jalan Kartini kan. Karena saking nakalnya, Biar- SMP itu. Biar didisiplinkan. Iya, dan pokoknya biar ikut sama, saya nggak milih sekarang papi kan, sama papi Daniel ini, supaya diawasin, supaya dikasih tahu, didoain lah, apapun lah, intinya bertobat lah gitu loh. Terus Itu SMP. Ya kan nggak bener kan, sekolahnya nggak beres, daripada kamu sekolah nggak beres juga, yaudah kamu sama papi Daniel aja. Gitu. terus? Saya ingat, wah kalau gitu aku cari papi Daniel di mana. Di Semarang kan ada Bukit Doa Getsemani. Iya. Setiap Sabtu ada doa puasa. Iya. Beliau khotbah di situ. Waktu itu beliau pernah ngomong apa yang buat Edwin sampai ingat? Dia ngomong gini, Tuhan tuh mau pakai kamu. Psikoden nih ngomong. Terus? Kamu tuh disayang Tuhan luar biasa. Kamu tuh sudah dipilih sama Tuhan. Saya mah dipilih dari Hong Kong.
Orang mau digugurin kok, ya kan? Terus Kan saya waktu itu berpikir seperti itu Iya, kan. masih Ya, pahit ya gimana? waktu Orang itu. saya mau digugurin. Kalau bayangan saya tuh orang yang dipilih sama Tuhan sejak awal tuh pasti semuanya baik-baik saja. Ya kan? Lancar. Lancar-lancar Iya, saja. iya, iya. Waktu itu saya, nggak mungkin lah. Gitu. Nah, saya ingat omongan itu kan. By the way, saya pernah usir dia loh. Karena? Setiap sebulan sekali pasti beliau itu datang ke Semarang untuk khotbah di Semarang Press Center. Iya. Ya kan? Selalu dia cari saya. Mana Edwin? Mana Edwin? Karena kan saya di jalanan. Satu kali pernah minta tolong diantarkan cari saya di jalanan di Jadi Simpang 5. Kodan ini tahu kalau bro kena narkoba. Nongkrong di situ kan. Kecanduan, iya. Anterin ke tempat nongkrongannya dia. Wow. Dianterin. Datang itu kan saya lagi nongkrong, lagi make. Sama teman-teman gitu, tiba-tiba kucuk datang pakai batian gitu kan, kayak dia pakai batian gitu kan dia. Mana-mana Dia batikan. pakai batian. Nah, dia bilang kaget siapa? Langsung nyamperin meluk saya. Malu dong. Thanksin. Malu. terus. Ya kan? Sama teman-teman, ini sopo ini gitu ya. Siapa ini tiba-tiba manggil nak terus langsung meluk aja gitu kan. Saya usir loh. Ngomong gimana? Saya usir pergi, suruh pergi. Saya lagi mabuk kok. Oh. Wow. Gitu. Nah, akhirnya kembali lagi gitu ya. Saya Nyari cari Koden. tahu, nyari informasi. Koden ada di Bukit Dua Getsemani. Sabtu ngisi doa puasa. Saya ke sana. Saya tunggu, saya duduk paling belakang, tunggu. Terus begitu selesai, dia kaget ngeliat saya. Saya samperin, saya cerita. Terus dia bilang gini, nggak usah lama-lama. Apanya yang nggak usah lama-lama? Wis, langsung masuk. Apanya yang langsung masuk? Bilang. Rupanya langsung dia daftarin saya di Sekolah Alkitab Tawang Mangu. Dia langsung berinisiatif. Ya, Bapak Sam saya nggak Sekota punya, ya. Bapak saya nggak responnya, feedbacknya nggak bagus malah kan, Iya, flat. ini Iya, malah gitu. dari Papa Rohani ya. Mungkin karena saya juga dulu kan balik Oh, terus relapse ya ya. kan. Ya dipikir ya udahlah buktiin Jadi- aja dulu gitu kan. Mungkin papa saya gitu Bisa kan. jadi. Tapi ini Pak Piden waktu dengar berita itu langsung dia berinisiatif daftarin saya di Sekolah Alkitab Tawang. Itu pun masih proses juga kan. Itu Mei kan. Masih proses. Saya masih masa sih. Saya masih tunda dulu. Gitu. Tapi udah at any time kapanpun kamu siap masuk nak. Papi udah bereskan semuanya. Wow. Yang lucu begini, pas akhirnya masuk gitu, ya deh saya mau. Kan interview dulu, karena terlambat kan. Iya. Udah terlambat, itu bulan Juli. Udah masuk tahun Tahun ajaran. ajaran. Di interview sama Sam Sekota. Dia ngomong gini, lucunya gini, sebelum itu interview, saya sengaja make dulu. Loh, itu. Nakal ya. Sebenarnya Sengaja. sudah mau bertobat atau belum? Ya kan namanya Dia masih tari-tarian. proses, masih Proses proses. kan, Masih tari-tarian. proses. Oke, berarti it's real ya. Yes, tari-tarian gitu loh. Ya, apa Kuasa ya? gelap dan kuasa Nah, terang. kan aku mau bertobat nih gitu kan, tapi masih Dagingnya tergiur dengan masih pergaulan sama teman-teman, masih mikir, aduh kok sayang ya ninggalin gitu. Jadi ini Mereka bener roh penurut tapi daging itu lemah. betul. Iya, terus. Sengaja harapannya apa? Wow. Nggak diterima, ya kan? Nggak diterima. Saya suka aja make. Jadi kalau pas ditanya sama dia itu, saya sampai sekarang juga nggak tahu pertanyaannya apa, jawabnya gimana. Yang pasti jawabnya ngaco. Kan mabuk. Oh. Ditanya, ya pasti kurang lebih kan motivasi kamu apa. Terus pengalaman kamu sama Tuhan Yesus secara pribadi itu apa. Ngaco gitu. Tiba-tiba di tengah-tengah interview itu, saya juga panggilnya Papi. Papi Sam itu tiba-tiba berdiri. Saya juga ikut berdiri berarti. Terus dia peluk saya. Terus dia ngomong, welcome to the family. Wow. Wow, ada penerimaan tuh. Yes. Nangis kayak anak kecil. Saya di sini. Wah, nangis. Saya berpikir nggak akan diterima kan. Dengan kondisi yang seperti itu. Tapi ternyata welcome to the family, son. My son, dia bilang. Oh, Wow. itu momentum banget. Wow. And you wish you had that from your own father. Itu luar biasa. Tapi Tuhan baik ya, meskipun ayah biologismu tidak bisa memberikan itu, tapi Tuhan siapin Daniel Alexander Ya. sebagai ayah rohani, terus ini ada lagi Om siapa? Sam Sekota. Makanya ada ayah-ayah rohani yang Ya. Tuhan pakai. Dan
akhirnya masuk kan sekolah Alkitab itu kan nggak boleh keluar di asrama. Asrama ya. Dan Tawamangu enak loh, dingin kan. Dingin Apa ya? ya. Cuman ya udah diproses dibentuk habis di situ. Tahun berapa itu bro? 90 90. Sampai 94. 4 tahun ya. Masih Satu. 3 sepi tahun ya? sebetulnya 3 tahun Masih tapi kan ada relatif sepi ya. Yes. Itu kan sekarang jalannya rame Oh, banget rame itu. sekarang. Zaman Banyak dulu villa-villa masih, sekarang ya. Masih benar-benar apa ya? Masih lereng Gunung Lawu bener kan istilahnya. Betul, betul. Vibes-nya kan masih kalau sekarang kan di tempat wisata. Rame banget sekarang. 3 tahun studi akademis, 1 tahun praktek. Kayak praktek gitu. Wow. Bebas dari narkoba. Wow. Nah, 2 Jangan bulan bilang di situ masih make. 2 bulan pertama Oh, di asrama kacau. bukan make, sakau. Sakau. Oh, sakau. Nagih, badannya Nagih. nagih. Kan nggak bisa keluar kan? Bisa cerita nggak? Rasanya gimana itu? Dari atas kepala sampai bawah kaki sakit semua gimana sih? Jadi benar-benar sakit. Heeh. Apa putau orang bilang sakau ya? Sakau, ya nagih. Itu Apa singkatannya dan- saraf-sarafnya atau apa? Iya, iya. Iya, mungkin saraf ya kalau saya lihat dokter saraf. Sakit gimana sih? Sakit nggak suka mandi, takut air. Apalagi Karena dingin kalau waktu itu. mandi kenapa kayak ditusuk-tusuk Iya gitu? sakit. Nah. Nggak sakitnya kayak apa nusuk-nusuk? Heeh. Macam-macam bentuk yang bisa berubah-berubah. Oh, berapa hari nggak mandi? Wah, ya nggak tahu, nggak hitung. Bau dong. Untung kan dingin. Udaranya dingin. Tapi saya kau ya. Yang luar biasa begini. Om Sam, Papi Sam itu tahu. Tahu kalau bro lagi sakau. Ya. What did he do? Dia cuman jadi di sekolah Alkitab Tawamangu itu ada bilik-bilik ruang doa, Ruang bilik-bilik doa. kecil-kecil gitu. Dia cuman kasih kuncinya. Masuk. Disuruh berdoa. Kan ya lucu ya, lagi sakau disuruh berdoa gitu kan. Dan bro gimana berdoa? Berdoa bener atau gimana? Ya karena sakit udah nggak bisa nahan, ya doa Tuhan tolong. Cuman bisa ngomong gitu, Tuhan tolong. Udah nggak bisa doa lagi, Tuhan tolong. Sakitnya kayak apa sih bro? Ya ditusuk-tusuk gimana sih? Ditusuk-tusuk, Iya. oke. Terus sekujur Iya. tubuh kayak merasa Ya ditusuk-tusuk. very sensitif. Jadi Ya, semua kayaknya saraf-saraf kalau bagi kita ya maaf kata yang nggak pernah pakai narkoba Iya, kita nggak akan ngerti pernah makanya. ngerti. Heeh. Ya ini lebih daripada orang yang Ice bucket lapar, challenge. orang yang mungkin suka minum kopi tapi kopinya craving banget ya. 2 hari Iya, nggak ada, iya. pusing banget kan itu. Lebih dari itu. Lebih. Wow, Ice bucket challenge kali. nggak ada artinya. Itu kan ditusuk-tusuk, enggak? Nggak ada artinya. Susah sih, Iya, nggak ada dijabarkan artinya. itu susah ya. Tapi ya itu. Terus apa yang terjadi di ruang doa yang kecil itu? Waktu you cannot say anything except Tuhan tolong. Butuh waktu loh. Nggak instan loh. Berapa lama? Sampai satu kali saya pernah dikeluarin di ruang doa itu, apa namanya? Berbuih. Berbusa. Mulutnya berbuih. Katanya gitu, ceritanya begitu. Oh ya? Itu tuh teman-teman yang ngeluarin itu begitu. Itu apa ya? Wow. Pingsan. Enggak, tahu. ya mungkin dari Manifestnya kali ya? Apa? bukan dari what do you call it? Acidnya itu apa namanya? Lambung? Asam Ah, lambung? asam lambung. Asam lambung. Naik ke atas karena mungkin juga nggak makan kali ya, Nggak nafsu makan sih. kalau lagi sakau. Nggak nafsu makan. Nggak nafsu makan, nggak suka mandi. Wow. Rambutmu gondrong? Iya. Wow. Jangan dibayangin, kalau usah dibayangin. Udah berusaha untuk membayangkan dirimu. Ya, yang ya. dulu kurus berarti? Kurus banget. Jangkis lah ya. Nah, ada fotonya sih. Kurus banget. Saya ketemu fotonya, kaget juga sih. Anak-anak saya kaget, ini lupa apa dulu, ya ampun. Sekarang berapa kilo, Bro? Hah? Sekarang berapa kilo? Sekarang 72. Dulu? Dulu Waktu itu. 50 lah, 50 sekian. Wow. Gitu. Oke, jadi pernah dikeluarin dari ruang doa itu berbuih mulutnya. Terus pernah Nah, apa lagi? yang- Pingsan. Yang satu kali saya seperti itu juga. Pas acara doa, jadi di sekolah Alkitab itu di asrama itu ada doa semalam suntuk. Doa semalam suntuk itu diadakannya 2 minggu sekali. Hari Jumat ya, hari Jumat malam. Jadi per kamar dapat jatah. Kamar kita nih namanya Adulam 3. Kamar Adulam 3 ini jam sekian gitu kan. Nah, pas dapat jatah jam 12 sampai jam 1. Kan 1 jam. Gitu. Nah, pas lagi itu kan dingin ya di sana, dingin sekali. Saya cari alasan nggak ikut gitu loh. Pokoknya nggak mau ikut lah, pokoknya mau di kamar aja. Terus saya bohong waktu itu, sakit. Justru saya dilawat Tuhan pas lagi di kamar itu.
Hmm. Kayak ngerasain, bukan meriang ya, kalau meriang itu kan kedinginan ya, menggigil ya. Tapi ini kayak ada yang nyiram dari atas kepala sampai bawah kaki. Itu kayak ada semburan. Semburan gimana sih, AC tapi yang gentle gitu, yang soft, very soft. Angin dingin. Dan dinginnya bisa dirasain dari atas sampai bawah kaki. Terus lama-lama bisa naik lagi dari atas ke bawah, dari bawah ke Dari bawah ke atas. atas. Gitu, kayak muter. Oh, ada aliran AC. Iya. Oke, terus? Tak pikir ini dinginnya karena dingin cowok. Tapi enggak, di situ ternyata saya ngalami manifestasi lepas putus total dari yang namanya keterikatan narkoba. Haleluya. Sampai hari ini. Tanpa obat-obatan, obat penenang dan Tanpa lain-lain. rehabilitasi. Itu rehabilitasimu kan? Itu rehabilitasi saya. Di STT Tawangmangu itu kan? 2 bulan. Dengan firman Tuhan dan Iya, berdoa. tentunya dengan firman Tuhan, dengan doa, apa semuanya. Bisa ya berarti ya. Tahun berapa? 1990. 90. Ya, 90. Itu Wow. bulan apa ya? Bulan September kah atau apa? Berarti sudah 35 tahun. Ya, Bersihnya. bersih sampai sekarang. Sejak pun, itu udah enggak pernah kepingin lagi gitu, enggak ada. ya, sekarang pun kalau misalnya lagi sakit atau apa harus minum obat, susahnya luar biasa. Oh, enggak kepingin minum obat malah sekarang. Susah. Tidak pernah badan nagih? Enggak. Atau ada kira-kira pikiran kotor atau apa gitu? Enggak. Puji Tuhan ya. Ini miracle. Puji Tuhan. Karena aku tahu nggak mudah. Sangat-sangat nggak mudah. Rehabilitasi itu nggak akan bisa totally membuat orang sembuh sebetulnya. Ya kan banyak anak muda yang Ya. keluar masuk Bolak-balik. rehabilitasi, Oh, iya, iya, dikirim iya. sama Betul. keluarganya Betul, tapi enggak betul. berhasil gitu. Well, Apa ya kuncinya di mana kalau Iya, misalnya betul. Edwin bisa ngomong sama mereka gitu. Kuncinya di mana supaya bisa putus total? Putus total ya pasti ada, harus ada keinginan kan? Harus ada keinginan kita sendiri secara pribadi. Dan puji Tuhannya kan aku ada di tempat yang tepat. Di lingkungan sekolah Alkitab Tawangmangu ini kan ada pagernya. Ada komunitas yang tepat, ada orang-orang yang mendoakan, ada orang yang ngawasin bahkan. Pernah tahu almarhum dan almarhum sekarang Samuel Siahaya pernah dengar ya? yang tato semua itu, Iya, orang iya, Bali itu satu kamar sama saya. Oh, Salah satu pengawasnya dia. Terus Jerry Pais, pernah dengar ya? itu suaminya Fiona Likumawa, Fiona. itu salah satu pengawasnya saya. Wow. Gitu loh. Karena mereka juga mantan-mantan pemakai Mantan, juga, iya, mantan-mantan iya. orang. Oh, berarti mereka tahu lah Mereka tahu. what's going on with you. Makanya saya deket banget sama mereka. Karena mereka berjasa banget untuk jadi kayak pagernya saya. Hebat. Luar biasa. Pemulihan dengan papa gimana, Bro? Butuh waktu. Setelah tamat STT atau? Setelah tamat STT tahun 94, selesai sekolah, papa kan udah lagi naik ya. Naik daun. Terkenal lah. Terkenal lah Hamba di Tuhan mana-mana. besar di Semarang. Semarang Ya. Press Center juga berkembang luar biasa sekali. Bisa sekali ibadah 700 orang. Harapannya papa waktu itu, selesai sekolah Alkitab, bantu papa di Press Center. Saya nggak mau. Dia yang kecewa dong. Iya. Gantian. Ganti ya. Dia yang kecewa dong. Iya, jadi akhirnya saya memutuskan untuk ke Jakarta. Oh. Saya ke Jakarta tahun 94. Iya. Kos di Gang Mutiara, Pulau Wow. Mas. Wah, hidupmu itu sangat penuh warna ya. Tapi maksudnya ini karena waktu juga ya. Kita bersyukur bahwa dari episode ini kita melihat bahwa apa yang sudah Tuhan mulai, Tuhan tidak akan lupakan ya. Ya, Maksudnya kan kelahiran kita sebagai anak manusia itu sebagai anaknya orang tua kita kan nggak pernah minta ya. betul. Mungkin ada orang tua yang secara bodoh, sengaja tidak sengaja menggugurkan, melupakan anaknya, membuang anaknya, tidak menyayangi anaknya. Tapi kelahiran kita kan ditentukan oleh Tuhan. Ya. Dan di sini Tuhan benar-benar yang memungut atau memulung ya Iya, istilahnya iya, ya. iya. Kan ini udah rusak banget Ya, dan dipulung sampah oleh juga Tuhan. kan dulu. Udah jadi sampah, kemudian Tuhan pulihkan, Tuhan cuci, Tuhan bersihkan, dan sekarang jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi hubungannya Bro Edwin dipulihkan sudah sama papa. Boleh, puji Tuhan. Tapi Waktu butuh- itu butuh- kapan Eh, puncak pemulihannya?
Itu lucu, tahun 98 pas lagi kerusuhan di Jakarta. Oh, Papa kan papa setiap bulan pasti ke Jakarta pelayanan. Ada jadwal situ. Selama papa ke Jakarta, saya di Jakarta kan, saya nggak mau ketemu. Sibuk. Ternyata belum benar-benar pulih kan. Jadi dalam dari hati kecilnya, Iya. sekarang waktunya aku nih yang istilahnya aku nggak mau ketemu nih kan. Menghindari gitu pokoknya. Menghindar aja gitu loh. Terus? Ya baik-baik saja sebetulnya, nggak apa-apa. Cuman Cuma malas ketemu. males ya, gitu kalau sih. Terus? Sampai satu titik ketika kerusuhan itu tahun 98, jadwal papa semua kan di cancel. Terus harus stay di hotel terus, dan nggak bisa pulang ke Semarang waktu itu. Ya kan? Terus Jadi kita ada banyak waktu di situ. Baru dipanggil ke hotel. Ya, karena saya juga nggak bisa keluar kemana-mana, nggak bisa kembali lagi karena lagi kerusuhan kan gitu. Di situ, di kamar itulah, di kamar hotel itulah kita akhirnya mulai bicara dari hati ke hati. Singkat cerita, lawatan Tuhan terjadi, pemulihan terjadi. Ini semua berkat mama sih. Mama itu pendoa yang luar biasa. Berapa tahun dia berdoa? haleluya. Dia selalu ngomong gini, kalau habis disakitin sama papa, karena saya ngeliat, dia selalu ngomong gini, jangan benci papamu. Dia ini lagi, istilahnya dia dulu kilaf. Dia tuh sayang sebetulnya. Jadi selalu pokoknya dia bikin supaya saya itu nggak benci sama papa saya waktu itu kan. Haleluya. Mama saya itu mentor dalam kesetiaan. Wow. 14 tahun kan jadi gitu ya. Dan sedikit tambahan, ada satu momen yang luar biasa juga membuat saya itu juga marah ketika papa dengan bangga memperkenalkan ke saya selingkuhannya. Wow. Sampai dibawa ke rumah waktu itu kan. Umur berapa itu Edwin? SMP kelas 1. 11 tahun. Ya, jadi benar-benar Pantesan istilahnya ada marah banget sama satu papa kemarahan, satu Iya, kebencian. iya. Karena akumulasi kan. Iya. Dari papa juga frustasi sebagai anak muda yang waktu itu pengen foya-foya, pengen seneng, tapi kok malah kebobolan gitu ya. Oke, Terus mama Ya. tahu kalau papa selingkuh waktu itu? Dibawa ke rumah. ya jelas tahu lah. Terus sikap mama? Ampunin. Nerima. Mungkin itulah yang menjadi balance-nya saya ya. Kan ekstrim banget kan? Yang Iya. satu kelakuannya seperti ini, tapi yang satu begitu betapa kasih banget, setia sekali, mengampuni terus, Iya. menerima kembali. Makanya selalu saya punya tagline, membangun rumah tangga itu adalah proses pembelajaran seumur hidup tentang apa? Terus mengampuni dan terus menerima kembali. Wow. Ya kan? Itu aja sih sebetulnya. Pas pemulihan terjadi, mama gimana sikapnya? Kamu apa, pelukan sama papa, saling Ya maaf-maafan? kita saling mendoakan, Papa doain saya doain Papa. Kita pelukan. Sejak itu ya puji Tuhan ada perubahan demi perubahan. Ada usaha dari Papa untuk menunjukkan sebuah perubahan, ada perhatian yang lebih, yang kadang-kadang sampai kita pikir lebay amat sih gitu loh. Akhirnya dapet. Gitu loh. Malah kita Puji jadi mikirnya Tuhan. kok lebay banget sih sekarang gitu kan. Tapi ya intinya dia berusaha kan. Dia berusaha untuk menunjukkan perubahan dalam kehidupannya gitu. Ya, berarti benar-benar istilahnya hubungan bro sama papa dipulihkan. Ya, actually my dad itu nggak expert dalam mengekspresikan sesuatu gitu loh. Tau gak sih? Dingin. Oh. Orangnya dingin sebetulnya. Ya. Ya. Tapi Tuhan ajaib ya. Yes. Di tengah perjalanan yang begitu berwarna, yang katanya tadi berwarna itu, kecelakaan nggak jadi mati. Overdosis nggak sampai ke fatal. Terus saya juga pernah mencoba untuk mengakhiri hidup saya. Dan tidak mati. Di mana itu? Umur? SMA. Why did you try to do that? Frustasi. Ya, keakumulasi dari semua inilah. Akumulasi, frustasi. Satu sisi aku bisa melakukan apa yang aku suka, mendapatkan kesenangan, tapi sesaat, Sesaat. yes, Setelah habis, itu influence-nya, apa feeling-nya? hampa. 6. Terus untuk mengobati kenaman itu, konsumsi lagi gitu. Yang lebih berat, yang lebih lebih berat. besar. Jadi kayak lebih lingkaran banyak. setan gitu ya. Coba, pasti ada satu titik dalam hidup kita pikir, mau ngapain lagi gitu loh, tau gak sih? Ternyata yang kita pikir itu bisa membuat kita happy, Nggak bisa. Ternyata tidak. Oke bro, gini. Sebagai penutup ya. Apa yang bro bisa ngomongkan kepada dua pihak orang? Satu, yaitu mereka yang terjerat narkoba dan tidak bisa keluar. Nah bro sebagai seorang penyintas, mungkin punya kapasitas untuk bicara itu. Aku enggak punya. ya, Yang kedua,
sebagai seorang yang papa mungkin lagi tersesat sehingga dia tidak bisa menghargai anak-anaknya, terutama anak-anak Pak ya. Kalau istri kan pilihan, anak bukan pilihan. Nah ini, silakan Bro. Ya, kalau untuk yang saat ini mungkin sedang berjuang untuk bisa lepas dari narkoba, memang yang penting yang dibutuhkan pertama kali ada kesadaran dulu sih. Kesadaran ditambahkan dengan kemauan, dan satu hal lagi, cari Tuhan. Itu aja sih sebetulnya. Cari, Resep dekatkan nobler diri. ya ini. Yes, cari, dekatkan diri kepada Tuhan. Karena yang selama ini aku alami, yang dulu aku alami itu adalah seperti itu kan. Bukan karena bisanya saya, bukan karena usahanya saya, bukan karena usaha orang-orang sekitar saya bahkan, tapi karena Tuhan sendiri yang beracara. Nah permasalahannya seringkali kan ada tuduhan-tuduhan ya, ketika kita sudah melakukan hal itu, terjemus di situ ada tuduhan-tuduhan. Yang kita merasa nggak layak lah, kita merasa ragu datang sama Tuhan. Tapi ternyata sebaliknya, justru Tuhan tuh selalu membuka tangannya buat kita kan. Makanya firman Tuhan berkata, jika kita tidak setia, dia Tuhan tetap setia karena dia nggak bisa menyangkal firman-Nya gitu loh. Itu yang saya alamin kan. Walaupun saya berkali-kali jadi Kristen tobat kumat gitu kan ya. Tapi di situ berkali-kali pula Tuhan nggak pernah capek dengan hidup saya. Dan dia selalu punya cara yang baru, ada cerita yang baru gitu kan. Dan dia selalu setia sama saya gitu loh. Nah harusnya tangkap pesannya gini, kalau Tuhan aja begitu sayang dan begitu setia dan begitu menghargai hidup kita, harusnya kita merasa nggak ada yang nggak mungkin kan gitu loh. Nggak mungkin, nggak ada yang nggak bisa. Pasti bisa, pasti mungkin. Ketika apa? Ketika kita mau terus mendekatkan diri kepada Tuhan dan terus mau cari Tuhan. Yang aku tahu sih gini, selama di Tawangun itu pengalaman gini. Kekuatan yang supranatural, kekuatan yang luar biasa itu aku dapatkan ketika ada di dalam hadirat Tuhan sih. Wow. Kalau lagi nggak tahu lagi ngapain gitu, nyembah aja. Puji-pujian sendiri, nggak usah peduli suaranya bagus nggak bagus, pokoknya nyembah Tuhan, muji Tuhan. Ya. Di situ kayak ada kekuatan yang diperbaharui. Jadi sebetulnya nggak ada yang nggak bisa. Karena kita punya Tuhan, di mana Tuhan yang kita sembah, kita percaya ini Tuhan yang ahli, spesialis dalam memulihkan segala sesuatu kan. Di mana ada Yesus selalu ada perubahan. Yesus muncul, ada pemulihan terjadi di situ. Tidak ada Pasti hal yang bisa. mustahil Tidak dengan ada yang Tuhan. mustahil di dalam Tuhan. Amin. Bagi Tuhan. Kalau buat para papa, Kalau buat para papa ya, sekali lagi kita harus sadar bahwa kita ini sumber, ya kan? Dan sumber itu perannya nggak kecil, tapi sangat besar sekali. Jadi hari ini ketika kita menjadi seorang ayah, tangkap itu sebuah pesan bahwa itu adalah bukan sekedar status, tapi itu adalah sebuah fungsi. Jadi berfungsilah untuk jadi papa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Seiring dengan apa? Seiring dengan kita juga dekat sama Tuhan sebetulnya kan. Sumbernya kan dia, sumbernya Tuhan gitu loh. Betul. Jadi kualitas keimanan kita dengan Tuhan akan membuat kita mengerti siapa kita dan posisi kita. Dan akhirnya memampukan kita untuk bisa berfungsi sebagaimana mestinya gitu loh. Makanya sedih ketika kalau, kan kita pelayanan sering keliling nih ya. Kalau ada ibadah pria, lebih sedikit daripada ibadah wanita. Iya. Bener nggak? Ya kan? Hampir tidak ada ibadah pria sekarang. Betul, hampir nggak ada. prianya sibuk kerja. Karena terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk. Kan imamat rajani kan? Imamat, jadi kerohanian harusnya menjadi yang utama dulu, baru rajani Bukan dulu. ratuni ya. Enggak. Imamat rajani bukan Iya imamat kan? ratuni. Sedih kan gitu. Berarti kan ini kemana nih Ya. sumber-sumbernya? Kemana nih bapaknya? Begitu. Makanya banyak generasi yang fatherless. Saya sama istri saya juga banyak melayani anak-anak mentor kami yang kalau bermasalah, kalau tarik benang merah, ujung-ujungnya apa? Fatherless. Fatherless. The fatherless generation. Yes. Sangat diberkati bro. Terima kasih udah tampil di kasih Goodness juga Program buat kesempatannya. membuka luka lama supaya banyak orang bisa belajar. Dan saya percaya bahwa iblis dipermalukan, Yes. Tuhan dipermuliakan. Amin. Dan banyak orang di luar sana akan belajar dari episode ini dan mereka akan dirampas keluar dari api neraka. So Good Susu Steril kemasan baru 100% Indonesia. So Good Susu Steril, cara enak bikin body enak. So Good Susu Steril, 100% Indonesia, 100% ngenakin. Pemirsa, ada doa yang sudah terjawab yang saya akan bacakan buat Anda. Puji Tuhan, terima kasih atas dukungan doa Bapak dan Ibu. Tuhan telah menjawab doa kita pada malam kemarin. Anak kami telah dibebaskan dari penjara.
Kami sungguh bersyukur, terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kami berdoa biarlah setelah keluar dari penjara, anak, ibu atau bapak bisa benar-benar berubah hidupnya dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau masih ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan konseling atau doa, bisa menghubungi kami di nomor yang tertera atau melalui email ke doa@anugerah.net. Ya, puji Tuhan. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan ya. Kita tutup dengan firman Tuhan secara singkat. Yesaya 49 ayat 15 sampai dengan 16. Di sini dengan tegas dan jelas firman Tuhan berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukis engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saya percaya bukan cuma ini berlaku untuk seorang ibu yang melupakan bayinya, tetapi para generasi yang fatherless. Ketika ayahmu melupakan dirimu, maka janji firman Tuhan berkata, sekalipun ayahmu ataupun ibumu melupakanmu, Tuhan berkata, aku tidak akan melupakan engkau. Yang percaya katakan amin. Nah, bahkan di sana dikatakan aku telah melukis engkau di telapak tanganku. Ini menarik sekali. Di dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan I have tattooed you on the palm of my hand. Jadi Tuhan bukan cuma ngelukis ya. Kalau ngelukis itu kan pakai pensil atau pakai cat air. Kalau kita cuci tangan atau pakai thinner hilang. Tetapi di sini yang diartikan oleh Tuhan itu melukiskan itu artinya mentato. Bayangkan kalau tangan kita ini ditato, wajah anak kita. Saya punya 2 orang anak. Kalau saya tato di tangan kanan saya wajah anak saya satu tangan kiri tato wajah anak saya, seumur hidup tidak akan hilang. Yeah. Ini akan permanen. Bayangkan tangan Tuhan begitu besar, bukan sekecil tangan saya ini. Maka semua kita, wajah kita ini anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ataupun bahkan sebenarnya yang belum sekalipun, sudah ditato di wajahnya. Karena ini yang saya yakin, sebenarnya tidak ada anak setan. Karena semua anak Tuhan, setan tidak bisa beranak. Semuanya adalah ciptaan Tuhan, semuanya adalah anak Tuhan. Tetapi berapa banyak yang mau bertobat hari ini? Kalau Anda hari ini menyaksikan episode ini tidak kebetulan. Kalau Bro Edwin Yahya ini bisa dipulihkan oleh Tuhan di dalam semua keterpurukannya yang sangat parah, maka saya percaya tidak masalah apakah masalahmu lebih besar atau lebih ringan dari dia. Tetapi artinya Tuhan sanggup. Kalau kamu percaya, hari ini adalah hari pembebasanmu. Kalau kamu percaya, hari ini adalah hari pertobatanmu. Nah, bagi Anda yang menyaksikan bisa tuliskan komentar dan juga bisa sharekan ini kepada orang-orang yang mungkin saja masih kecanduan narkoba atau mereka yang lupa akan anak-anaknya supaya ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga, sangat mahal dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Engkau telah pulihkan sahabat kami ini dan Engkau bahkan memberikan pelayanan yang luar biasa bersama dengan Prima dan anak-anak mereka. Kami percaya berkat-Mu berlimpah untuk pelayanan mereka dan bahkan Tuhan khususnya untuk para pemirsa sekalian. Mari pemirsa, Engkau yang menyaksikan episode ini, izinkan saya memberikan tantangan kepada saudara. Kalau hari ini Engkau mau bertobat, serahkan hidupmu kepada tangan Tuhan. Tidak ada kata terlambat, kamu tidak terlalu muda, kamu tidak terlalu tua. Bahkan mungkin hari ini Engkau yang ada di rumah sakit, yang sudah tergeletak, merenggang nyawa. Tidak ada kata terlambat. Katakan, Tuhan Yesus, aku bertobat. Ampuni aku segala macam dosa, kebodohanku, pelanggaranku. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Ampuni aku Bapa. Aku undang Engkau masuk dalam hatiku. Engkau adalah Tuhan dan Raja sepanjang hidupku. Aku percaya kepada firman-Mu. Ampuni aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang bertobat dan percaya akan kemurahan Tuhan dalam kehidupan saudara. Katakan, amin. Pemirsa, kalau Anda diberkati melalui episode hari ini, bagikan supaya lebih banyak orang juga bisa nonton bersama-sama dengan kita dan belajar dari pengalaman Bro Edwin Yahya. Sampai jumpa di Good News episode yang berikutnya. God bless you. Tuhan memberkati. So Good Susu Steril kemasan baru 100% Indonesia.
So Good Susu Steril. Cara enak bikin body enak. So Good Susu Steril. 100% Indonesia, 100% ngenakin.